Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan mempelajari subtema 3, yaitu menyayangi tumbuhan. Masih di tema 2 ya. Pada hari ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang wawancara. Sebelum itu silahkan disiapkan buku petik 3B-nya dan juga alat tulisnya. Tolong disimak baik-baik videonya Bunda ya, agar nanti bisa menjawab tugas dengan baik dan benar. Oke, sudah siap? Kita mulai ya. Pengertian wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Siapa yang masih ingat apa itu narasumber? Narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan dalam wawancara. Artinya, narasumber ini orang yang ahli dalam bidang tertentu. Jadi, kalau kita wawancara, maka kita harus menentukan narasumbernya agar bisa menjawab pertanyaan wawancara dengan tepat dan benar. Adapun tahap awal sebelum melakukan wawancara yaitu 1. Menentukan tema. Kalau dalam wawancara biasanya kita menyebutnya topik ya. Nah, apa sih bedanya tema dan topik? Kalau tema itu adalah hal yang mendasari suatu cerita. Sedangkan kalau topik itu berarti pokok pembicaraan yang akan kita bahas. Nah, kalau dalam wawancara biasanya kita menggunakan topik ya. Lalu yang kedua, menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema atau topik. Ya, jadi kita harus membuat rancangan daftar pertanyaan berdasarkan topik yang akan kita bahas bersama narasumber tadi. Lalu yang ketiga, pertanyaan dalam wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku. Maksudnya, berarti kita nanti harus menggunakan bahasa sesuai dengan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itulah yang dinamakan dengan kata-kata baku. Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Seperti yang Bunda sampaikan tadi, bahwa sebelum kita melakukan wawancara, kita harus menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan yang akan kita ajukan kepada narasumber. Nah, di sini kita nanti akan menggunakan kata tanya seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menggali informasi yang akan kita bahas tadi bersama narasumber. Perhatikan bentuk kata tanya dan kegunaannya berikut. Masih ingatkah dengan istilah 5W 1H? Iya, itu adalah kata tanya seperti apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Adapun kegunaannya yaitu apa digunakan untuk menanyakan benda, alat, peristiwa, atau hal yang terjadi. Siapa digunakan untuk menanyakan orang yang melakukan kegiatan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu, kejadian, atau suatu peristiwa yang akan sedang ataupun telah berlangsung. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa terjadi. Mengapa? Untuk menanyakan alasan atau penyebab terjadinya peristiwa. Dan bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan. Itulah kata tanya yang akan kita gunakan dalam menyusun daftar pertanyaan yang akan kita ajukan kepada narasumber. Perhatikan gambar berikut. Setelah itu, kemukakan satu pertanyaan tentang cara merawat tumbuhan seperti dalam gambar. Silakan kalian kemukakan pendapat kalian itu di kolom komentar. Ya, cukup satu pertanyaan saja. Inilah tugas pada hari ini.
Sebelum menjawab, perhatikan perintahnya Bunda. Ya, Bunda menyuruh kalian untuk mengemukakan satu pertanyaan tentang cara merawat tumbuhan. Berarti nanti menggunakan kata tanya yang mana? Nah, seperti itu ya. Jadi nanti kalian harus lebih teliti. Cukup satu pertanyaan saja dengan menggunakan bahasa yang baku. Setelah melakukan wawancara, maka hasil dari wawancara dapat ditulis menjadi sebuah laporan. Laporan hasil wawancara ditulis secara sederhana dengan memperhatikan kosakata baku dan kalimat efektif dalam penulisannya. Kosakata baku itu dapat ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, dan kalimat efektif dapat disusun menggunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat PUEBI. Ya. Format laporan hasil wawancara dapat kalian lihat di buku petik halaman 66. Di situ berisikan tentang topik wawancara, tanggal wawancara, narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Contohnya ada di halaman 66 ya. Di situ ada contoh hasil laporan dari wawancara yang dilakukan oleh Ayu dan Ibu. Coba perhatikan sama-sama. Kalau sudah, di sini ada hasil wawancaranya. Seperti itu ya dalam penulisannya. Demikian pembahasan materi yang Bunda sampaikan pada hari ini. Semoga semuanya dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya Bunda minta maaf. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.